Pandangan 4 mazhab tentang doa kunut. Perbedaan pandangan antar manusia termasuk tentang membaca doa kunut dalam sholat adalah qadarullah. Semua terjadi karena kehendak Allah. Oleh karena itu jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada dalam menjalankan rukun sholat menjadikan umat muslim terpecah belah. Sesama muslim adalah saudara. Sudah sepatutnya kita harus menjaganya, sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar umat muslim yang baik. Dalam hal membaca doa kunut, Imam Ahmad memiliki pendapat bahwa apabila seseorang bermakmum di belakang imam yang membaca kunut subuh, maka hendaklah dia mengikuti dan mengamini doanya. Padahal Imam Ahmad berpendapat tidak disyariatkannya kunut subuh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah memberikan keringanan dalam hal ini yaitu mengamini dan mengangkat tangan ketika imam melakukan kunut subuh. Hal ini dilakukan karena khawatir terjadinya perselisihan yang dapat menyebabkan renggangnya hati antar sesama muslim. Demikian halnya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Berikut ini pandangan 4 mazhab tentang doa kunut. Mazhab Syafi'i dan Maliki, hukum kunut subuh adalah sunnah menurut para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab Syafi'i menyebutkan sunnah membaca doa kunut saat sholat subuh ketika i'tidal. Dalilnya berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengangkat kepala dari ruku, sholat subuh pada rakaat kedua beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma hdini fi iman hadait, dan seterusnya. Hadits riwayat Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut ketika sholat subuh sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Hadits riwayat Ahmad, Abdur Razak, Daruqutni dan Ishaq ibn Ruhawai. Mazhab Hanbali dan Hanafi. Mazhab Hanbali dan Hanafi berpandangan membaca doa kunut bukanlah hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat sholat subuh. Pandangan ini salah satunya didasarkan atas 2 hadits berikut ini. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut selama 1 bulan setelah bangun dari ruku untuk mendoakan suatu kaum, kemudian beliau meninggalkannya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut setelah ruku selama sebulan untuk mendoakan si fulan dan fulan, kemudian beliau meninggalkan doa tersebut. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ustadz Muhammad Ajib LC dari Rumah Fikih Indonesia menjelaskan, para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum kunut subuh. Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Dalam mazhab kami kunut subuh itu disunahkan, baik ketika ada nazilah ataupun tidak terjadi nazilah. Dan ini adalah pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhum. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Para tabi'in juga berpendapat demikian. Dan ini juga pendapat Ibnu Abi Layla,
Al-Hasan bin Sholih dan Daud, sedangkan Abdullah ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tidak ada kunut dalam sholat subuh. Doa kunut dalam mazhab Syafi'i tergolong sebagai sunnah akad, yaitu suatu kesunahan yang jika tidak dilaksanakan maka tidak sampai membatalkan salat, namun dianjurkan menggantinya dengan sujud sahwi. Doa kunut yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya, "Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami perlindungan seperti orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Berilah kami pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri pertolongan. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Menentukan dan Engkau tidak dapat ditentukan. Tidak akan hina orang yang Engkau lindungi, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau Maha Suci dan Maha Luhur. Segala puji bagimu dan atas segala yang Engkau pastikan, kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah memberi rahmat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya. Saudaraku, mari jadikan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa sabar dan rendah hati, guna menjaga ukhuwah Islamiyah, yang tentu sangat kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.